Oke guys, masih bersama gua Hanif di channel Hanif Story. Di video kali ini gua mau podcast 4 teman kerja gua ya. Betul. Dan kini podcastnya random aja ya, tentang pengalaman hidup dan konyol-konyolan aja sih, kita mah have fun aja di sini. Betul. Oke, mungkin sebelum podcastnya kita perkenalan dulu dari Bang Juntul nih. Ya, perkenalan nama asli gue sih Lam Ramadan. Cuman untuk nama panggung itu Juntul Barat Armstrong. Oke, By the way, ini kita kalau yang belum tahu ini kita teman kita. Maksudnya satu kerjaan ya kan. Kita ini Iya, satu kerjaan dan beliau ini betulan udah resign ya, baru resign. Iya. Untuk meneruskan bakat sih. Oh. Kalau boleh tahu bakat lo apa nih berarti? Apa? Ya lebih ke gulat sih, kayak boxing, tinju, gitu ya. Ke MMA aja. Oke, kita lanjut dulu. Boleh perkenalan Bang Yoga? Ya mungkin kalau yang belum tahu ya, nama gue Yoga. Ya gue biasa dipanggil Yoga sih. Gue apalagi pertanyaan tadi? Ya gue Yoga. Kalau perkenalan itu. Boleh kenalkan nama lu Bang Rian? Ya, jadi nama gue Rian Febransyah, biasa dipanggil Rian. Untuk selebihnya nanti bisa kita sharing-sharing buat nanti next. Oke. Kita balik lagi mungkin ke Bang Ilham kali ya. Iya. Pengalaman lu apa nih? Pengalaman. Aktivitas lu saat ini apa nih? Setelah lu keluar dari zona Ya, itu. setelah lu keluar dari kerjaan kita. Untuk aktivitas sih ya paling latihan ya kan, kayak jogging, main barbel, dumbbell. Pokoknya latihan fisik lah untuk persiapan di bulan Februari. Oke. Kenapa lu memilih itu? Apa emang itu ada bakat lu atau kayak gimana? Kenapa milih itu ya karena itu sih gue ngeliat dari diri sendiri gue juga ya kan, gue punya sifat ego dan yang lain-lain selebihnya yang mungkin dengan bakat itu bisa bermanfaat di ring atau tempat itu. Ya, buat melepas apa yang lu pengenin tuh, jadi lu lampiasin dengan di hobi lu ya Bang. Iya. Untuk melampiaskan ya karena pengen wujudkan cita-cita sih. Oh, jadi gua bisa. cita-cita lu juga pengen jadi apa yang lu pengen tuh buat jadi tinju gitu ya Bang? Boxing. Ya mungkin pengen menunjukin ke orang tua ya, yang paling utama keluarga, saudara dan teman-teman gue semua. Ya. Berarti lu mau membahagiakan orang tua lu dengan cara bakat lu ini gitu ya. Oke, kita next dulu ke Bang Yoga. Aktivitas lu apa sih saat ini? Aktivitas gue sehari-hari sih gue kerja seperti manusia pada umumnya, karena kalau terus abis itu gue juga ada sampingan jualan, promo. Nah udah habis itu selebihnya gue ngebantu orang tua gue dan udah aktivitas gue kayak seperti bisa dibilang Dagang-dagang. Dagang gue Di TikTok ya? Iya, di TikTok. Boleh follow TikTok gua. Wih, promosi. Namanya apa tuh kalau boleh? Namanya Agum, AGO-nya 2 terus M. Kayak gitu sih. Aktivitas gua sih terlihat monoton ya. Emang seperti itu sih adanya. Sedih banget sih. Kalau mau tahu nih dagangan dia, mau tahu gak apa nih? Gua BTW tadi dia ke rumah gua dadakan ngajakin podcast. balikin Terus kebalik. Jangan, ini bukan sponsor Oh gua. iya. Dan dia nawarin minyak wangi ya kan? Iya betul, gua jualan minyak wangi. Pokoknya buat lo yang mau minyak wangi jenis apapun bisa DM gue. Oke, kita next dulu ke Bang Rian. Bang Rian, aktivitas lo apa sih tadi? Ya, untuk aktivitas gua Bang, jadi kesibukan gua ya di rumah ya bantu orang tua bebenah, dan untuk fokus ke sana ini untuk ya kerja aja sehari-hari Bang. Kerja ya berarti ya. Tapi lu nggak ada apa Kerja sampingan. cita-cita atau hobi lu gitu yang lu masih perdalami walaupun di luar kerjaan gitu? Kalau untuk hobi gue sih paling ke motor, buat ya senang-senang kepribadian gue, kayak motor 2 atau motor custom ya, apapun itu yang bikin gue jadi bahagia untuk motoran ya itu yang gue jalanin gitu aja Bang. Oke, kita next lagi ke Bang Juntul Barat Armstrong. Yang gua dengar kisah sedih lu nih ya. Kan lu maaf aja nih, lu dulu seorang broken home ya. Iya.
ya ini salah satu sahabat gue juga yang sering cerita gitu sama gue. Dan boleh ceritain tuh, mungkin dulu pernah tinggal di jalan tuh ya. Iya. Coba boleh ceritakan Bang Dindul. Itu waktu gua hidup di jalanan gitu ya, yang merintis. Ya karena itu kekerasan dari keluarga gua. Namanya anak kecil itu bila dikerasin dia bakal kena mental yang sangat luar biasa. Dia bakal nyari kebebasan di luar sana, dan juga pada umumnya dia iri pada teman-temannya. Jadi gitu Bang, dalam cerita riwayat hidup lu tuh yang bikin lu jadi menjalani proses lu gitu. Iya. Ya menurut gue sih apapun prosesnya, ya sepahit apapun, ya sejelek apapun yang kita gambar di masa lalu, ya menurut gue ya emang udah jalan ya. Iya. Ya mau nggak mau ya harus diterimain, itu aja sih menurut gue Bang. Yang penting lu sekarang buat nanti kedepannya itu bisa jadi buat jadi lebih baik, itu aja Bang. Oke, dan alhamdulillah lu udah melewati masa itu kan? Apa masih? Melewati sih itu. Udah pasti. Tapi lu sekarang masih tinggal sama orang tua atau emang sendiri? Sendiri sih. Sendiri. Iya. Dalam arti kata sendiri, apa lu memilih untuk sendiri, tidak sama orang tua? Apakah lu emang pengen mandiri? Ya memilih untuk sendiri sih. Gue pengen gue buktiin tuh ya bahwa gue bisa. Yes, oke. Jadi ya lu mau buktiin ke orang tua lu dengan bakat lu saat ini ya. Iya. Lu mau membuktikan bahwa gue bisa sukses gitu kan, dan Iya. bisa membahagiakan orang tua lu gitu. Oke. Terus Menurut gue bagus sih Bang kalau kayak gitu. Jadi kayak lebih ke mandiri dan ingin mewujudkan tanpa harus ada dorongan. Jadi nggak berharap sama siapapun. Iya. Itu aja sih yang gue buat jadi acungin jempol. Ya walaupun kita hidup dulunya seburuk apapun ya Iya. kan, pasti kita harus punya pemikiran buat merubah diri kita kan. Iya. Gak mungkin kita selalu di jurang gitu kan. Kita juga pengen betul. naik dan melihat keindahan gitu. Iya. Nah oke, kita next Bang Yoga nih. Kira-kira punya pengalaman atau hal-hal yang mungkin nggak bisa dilupakan selama hidup lu? Atau kekonyolan gitu, boleh diceritakan. Oke, pengalaman yang nggak bisa gue lupain adalah ketika gue ini masa sulit ya. Semua orang kayaknya pernah mengalami ataupun enggak, itu tergantung orangnya sih dari mana dia lahir. Tapi jujur gue juga pernah mengalami masa sulit sampai gue makan mungkin nasi garam gitu kan, atau istilahnya ya gue pernah mengalami itu. Dan apa ya, seiring berjalannya waktu dengan adanya kemauan, alhamdulillah gue sedikit demi sedikit bergaul sama teman, nyari pengalaman atau apapun itu. Alhamdulillah akhirnya gue kayak Lebih banyak pelajaran. lebih banyak pelajaran Ya dari gambaran teman-teman lu sharing gitu. iya Ya. betul, dan banyak yang memotivasi juga, kayak ngasih masukan, lu harus kayak gini, lu harus kayak support kayak gitu-gitu. Dari siapapun, nggak dari orang tua juga, pokoknya dari lingkungan sih. Itu yang bikin kita up untuk level selanjutnya, kayak gitu sih kalau gua. Oke. Bangkit dari keterburukan. Betul. Kita next lagi nih ke Bang Rian. Mungkin punya cerita yang lebih nggak bisa dilupakan semasa hidupnya itu. Ya gue terusin lagi ya Bang. Jadi menurut gue nih di masa dimana anak yang benar-benar butuh support dan benar-benar butuh kasih sayang. Cuma kalau kita bicara terpurukan itu sebenarnya buat gue jadi kayak obat ya. Baik lagi karena visi misi kita apa sih sebagai anak kalau bukan pengen ngebahagiain orang tua. Iya. Maksud gue gitu. Biarpun bagaimana caranya, apa yang dia pengen lakuin. Selagi itu hal positif ya menurut gue ya udah. Buat apa kita tahan-tahan gitu. Kalau emang di situ udah jalanin, menurut gue udah jalanin. Jadi kalau gue bicara tentang hal gue ke belakang, itu gue ngalamin di mana gue di fase benar-benar merepotkan dan menyusahkan orang tua gue sampai ngalamin gue sekolah SMP sampai 5 tahun pindah-pindah sekolah dan gue nggak sekolah sampai bertahun-tahun. Dan menurut gue itu kayak
apalah buang waktu anjir. Jadi gimana ya, maksud gue buat kedepannya nih, ya udahlah kita nih bareng-bareng kalau emang kita pengen menggapai dan kita pengen mewujudkan, ya udah kita harus siap pahit dan kita harus siap buat jadi lebih maju gitu aja. Karena buat kenikmatan, kebagusan, keindahan itu nggak semudah yang kita gambar. Itu harus benar-benar menjalani prosesnya. Itu aja sih menurut Iya, gue. tapi kan oke, Keren. sih. Tapi kan nggak semua orang bisa ngelakuin hal itu ya untuk motivasi ataupun apa buat teman-teman kayak gimana nih? Kan nggak semua orang kayak bisa kayak gitu loh. Jadi gue ngerti bang maksud lu. Maksud lu tuh kayak semua ujian proses anak ini berbeda-beda. Yep. Cuman balik lagi bang, namanya kita keinginan, kita pengen membuktikan itu bagaimana caranya ya emang kita harus ngelakuin hal yang udah kita harus lewatin. Yep. Jangan kita balik lagi di fase yang udah kita lewatkan. Maksudnya Yep. kayak flashback nggak jadi masalah, cuman maksud gue jangan ya balik lagi di masa lu pas lagi terpuruk gitu. Maksud gue kepahitan ini, keburukan ini yang udah kita lewatin ya udah, maksud gue kayak udahlah kita nggak usah lagi buat ngeluh lah atau ngerasa paling terpuruk atau itu banyak yang benar-benar ngerasa lebih pahit, lebih gak enak dan lebih bener ngaco ngawur itu lebih banyak dibandingkan yang kita udah alamin sih, gitu aja menurut gue bang. Jadi kayak yang gue rasain ya menurut gue kayak ya udahlah kita up dengan apa yang udah kita jalanin, dengan apa yang udah kita lakuin, ya udah sering berjalan ya kita udah nikmatin aja bang. Jadi apa kita buruk nih, pasti di bawah kita pasti ada yang lebih buruk. Lebih buruk lagi ada banget. Ya kan? Betul. Gimana caranya kita belajar buat kita ngerubah diri dan terus jangan memandang ke belakang gitu. Ya, jadi buat acuan lu tuh jangan ngerasa lu buruk, itu banyak yang lebih buruk. Jadi maksud gue nih, lu buruk buat kedepannya tuh buat gambar orang yang lebih baik, buat jadi lebih baik lagi bang. Maksud gue, jangan lu ngegambar buat buruk, terus lu malah jadi lebih buruk. Jangan, maksud gue jadi lu udah buruk, ya lu mau ngerubah jadi lebih baik, ya lu juga buat ada gambaran jadi lebih baik lagi. Maksud gue gitu bang. Tapi kita nggak bisa memungkiri ataupun apa ya, banyak orang yang stuck gitu kan, kayak anjir gue monoton gitu kan, bukan monoton ya, kayak stuck aja gitu, nggak mau berubah, nggak mau ke depan, nggak mau maju, nggak mau ini, nggak mau itu, kayak pasrah gitu loh, kayak nggak mau berusaha gitu loh. Itu itu tipsnya gimana ya, kayak lu bisa biar kayak orang bikin kayak terpacu gitu loh, kayak kalau come on gitu kayak ya gua paham bang. Jadi Iya. maksud yang lu itu tuh kayak ngerasa bener lelah lah, itu jatuhnya udah menurut gua udah bener-bener lelah sama apa yang udah lagi dijalanin. Iya. Ya emang itu ya bener-bener lu ibarat berlari ya menurut gue ya lu harus istirahat sejenak, nggak mungkin lu harus ambisi. Maksud gue kayak lu lihat apa yang udah lu usahain di saat lu lari, lu lihat apa kayak ngerasa perubahan dari kaki lu atau dari badan lu atau dari nafas lu, ya menurut gue itu udah jadi ada perubahan yang nggak sia-sia sih dari usaha yang udah lu capai, dari semua proses yang udah lu jalanin. Itu aja sih menurut gue. Oke. Jadi semua yang udah lu jalanin itu nggak ada yang, menurut gue nggak ada yang sia-sia, kecuali hal yang negatif sih. Kalau menurut gue kalau hal negatif itu udah bukan sia-sia lagi, bakal berdampak yang hal yang aneh-aneh menurut gue. Jadi pasti lah kita di sini berempat juga pasti punya yang namanya keburukan ya. Iya benar. Yes. Betul. Iya gitu kan, ini hanya berbagi cerita gitu kan, kayak pengalaman keburukan gitu kan, bukannya sebuah aib gitu kan, tetapi ingin memberitahu atau memotivasi ke kalian di luar sana, karena yang buruk itu Nggak cuma diri kalian, yang banyak buruk. semua itu punya keburukan. Jangan sampai kan ada yang bilang, diri gue buruk banget nih, mungkin gue nggak bisa berubah jadi lebih baik. baik, ya, Itu nggak ya, mungkin. nggak Ya. boleh. Selagi kita mau, selagi kita ingin berubah buat jadi lebih baik, Iya. ya menurut gue ya kita harus punya gambaran orang tersebut itu yang udah menurut kita jadi lebih baik, itu aja. Oke. Acuan sih itu jatuhnya maksud gue bang. Oke, kita mungkin next part 2 ini. Part 2-nya kita cerita tentang keseruan atau kelucu-lucuan pengalaman hidup. Oke? Oke.